nggak salah kalau Yogi suka ngomong cowok kayak ustadz, kayak ulama gitu ya. Jadi subhanallah beliau memang kajian tentang isi Al-Quran seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kandias, perjalanan kali ini ke selatannya Bandung, kalau tidak salah daerah mana di rencana kita mau ke Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kandias. Selamat ketemu lagi, dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Idul Kurban ini menjadi momen untuk mempertambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, hari kedua Idul Adha ini Allah arahkan saya ke Kabupaten Kota Bandung ya, ke daerah Majalaya. Dan kebetulan nih sahabat Kandias, ada permintaan dari kameramen, subhanallah. Jadi kameramen kita ini si Yogi ingin mencoba membuka tabir sejarah buyut jadi ya, buyutnya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih gambaran, kasih penjelasan beliau dari jalur mana, dari keturunan mana, seperti itu. Jadi ya kebetulan nih sahabat Kandias, usia Kandias yang ke-7 ini melebihi ekspektasi saya sebetulnya. Jadi sebelum masih di bawah 1 tahun, alhamdulillah atas support, atas doanya channel Kandias udah melewati 2 tahapan yang alhamdulillah kita sudah uji kelayakan lah ya, menjadi partner YouTube. Jadi subhanallah, Allah permudah itu. Jadi terima kasih banyak atas supportnya, terima kasih atas support, subscribe, like, comment, and share-nya. Jadi kesempatan kali ini sebetulnya tujuan utamanya adalah ke hutan lindung lagi yang katanya angker. Tetapi ada permintaan dari kameramen minta dibukakan jalur keturunannya, dari mana kakek neneknya, seperti itu. Oke sahabat Kandias, tidak lama dari sini mungkin kita melanjutkan perjalanan ke daerah mana tuh, ke arah selatan ya. Hah? Walahir. Kita mau menjelajah ke Walahir. Di sana ada petilasan kah, seperti apa ya? Yang jelas
makam yang dikeramatin. Yang jelas di sana ada makam dikeramatin, dan masyarakat di sana mempercayai, meyakini bahwa di sana ada ada beberapa makhluk, mungkin jin kah apakah, jadi kekuatan magis di sana. Ceritanya cukup besar katanya. Jadi oke, kita ikutin. Kali ini saya mau bertafakur untuk kameramen saya membuka tabir nanti seperti apa perjalanan keruhun-keruhunnya si Ayogi ini. Oke, sahabat Kandias, ikuti kami ke namanya TPU Cipaku yang ada di Majalaya. Oke. Dan di sini ada petilasan Paku Jaya. Mudah-mudahan saya minta kepada Allah bagaimana alur ceritanya, sejarahnya seperti apa. Jadi seiring dengan usia Kandias, mungkin eksplor kami agak sedikit melebar ya sahabat Kandias. Jadi karena emang tujuannya kita buka sejarah satu, terus kedua adat istiadat daerah setempat. Yang jelas kita akan mengangkat kearifan lokal Nusantara. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran, pengalaman khususnya untuk kami, untuk diri saya. Umumnya mudah-mudahan menjadi wawasan sahabat Kandias semua. Oke, kita lanjutkan masuk ke area pemakaman Cipaku. Sahabat Kandias, kita masuk ke area pemakamannya. Jadi apa tadi Ki? Pemakaman Desa Cipaku, Cipaku, termasuk ada petilasan Paku Jaya. Eyang Paku Jaya ya. Ya. Oke, sahabat Kandias. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di Lebaran hari raya Idul Adha ya, yang kedua berkunjung ke makam Paku Jaya. Paku Jaya Ki. Ya, secara seperti biasa sahabat Kandias. Jadi kalaupun ada penampakan, semua atas izin Allah. Jadi ya semua larinya basicnya emang entertain, tetapi kayak seperti apalah, menyelam minum air ya Gi ya. Jadi mudah-mudahan ada penampakan, karena keangkeran keberadaan setan jinka itu tidak bisa menjadi patokan tempatnya ada di gunung, di hutan dan sebagainya. Terkadang walaupun lokasinya di pertengahan perkampungan ataupun kota, kalau di dalamnya memang ada rumahnya, ada kerajaannya, ya dipastikan mudah-mudahan bisa tertangkap seperti itu. Oke sahabatnya, ini pusaranya makam Ajengan Jiwadin. Saya jelaskan Cimadin. Jadi Ajengan ini sama dengan ulama ya, kiai. Jadi bahasa Pasundan biasa sosok ulama itu biasa dipanggil Ajengan. Itu biasanya daerah yang disebut Ajengan itu Kuningan, Bandung, Tasik, itu kebanyakan pakai Ajengan, tidak pakai kiai. Oke, sahabat Kandias, dikunci kah? Tidak. Jadi saya coba bertafakur di sini, mendekatkan kepada Allah, memohon. Jadi jalur keturunannya almarhum ini nyambungnya dari mana, perjalanan syiarnya dari mana ke mana,
ketiga, hubungan dengan kameramen apa Kandias 25 itu seperti apa. Oke. Kita langsung ke acara session tafakur sahabat Kandias. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum ya. Kemana? Ini sahabat Kandias. Iya, bapaknya Uju. Ya udah semua aja. Ini yang ini aja nanti kena semua. Orang tuanya. Ini Cimadin. Ini Cimadin. Yang ini. Ini kayaknya Oh itu yang terputus tadi ya. Jadi sahabat Kandias, Yogi ini minta kejelasan, minta ada gambaran bahwa sesungguhnya ini nih makam ini nyambungnya ke siapa, kemana, dari mana, leluhurnya asalnya dari mana. Jadi beliau ini jalurnya apa dari Cirebon, apa dari Galuh. Jadi kan di Jawa ini, di Pulau Jawa ini tidak terpisahkan. Ada dari Galuh, ada dari Galuh, berarti budaya Galuh itu kan, kerajaan Galuh itu agamanya Hindu. Jadi apakah ini dari Galuh, apakah ini dari jalurnya Wali Songo, seperti itu. Oke sahabat Kandias. Oke sahabat Kandias, mudah-mudahan Allah kasih gambaran, Allah kasih petunjuk. Sesungguhnya saya hanya sebatas apa ya, melihat perjalanan para ulama-ulama Nusantara. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa ila hadratil Muhammad. Allah. Sahabat Kandias, saya garis besarnya saja sih. Jadi sejarah otomatis saya bicara tentang sejarah desa apa nih, Gi? Daerah apa? Cipaku. Cipaku. Jadi subhanallah, jadi si Yogi ini saya bicara ke kakeknya dulu lah. Kakeknya Yogi ini di sini yang terpandang lah ya. Jadi beliau agamanya bagus, terutama kajian Al-Qur'annya. Makanya nggak salah kalau Yogi suka ngomong cawacos kayak ustadz, kayak ulama gitu ya. Jadi subhanallah, beliau memang
kajian tentang isi Al-Quran seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan leluhur di sini? Nah, sesepuh ini, Mama Ajeng ini belajar tentang keimanan, tentang Islam, tentang syariat-syariat Islam. Jadi beliau ini belajarnya dari arah ke sana, ke selatan sana. Jadi basicnya ke Garut. Jadi kalau kiblat beliau arah belajar keislamannya ke daerah Garut sana. Jadi yang jelas nyambung ke Muhammad Ja'far Shadiq, ya, Ja'far Shadiq. Jadi beliau belajar tentang keimanan, keislaman, tentang hukum dan sebagainya di padepokannya, di pesantrennya Syekh Muhammad Ja'far Shadiq, seperti itu. Jadi keturunan kalau darahnya dari Pajajaran, ya, tetapi beliau betul-betul belajar tentang keislaman. Jadi turun ke kakeknya Yogi itu. Jadi kakek Yogi lebih fokus lagi di kajian tentang firman-firman Allah, kajian tentang Al-Qur'annya seperti itu, hadisnya, Al-Qur'annya beliau lebih mendalam lagi. Kalau sesepuh di sini larinya ke hikmah gitu. Pelajarannya hikmah itu sudah biasa. Jadi kalau basic para leluhur kita itu tidak aneh, sahabat Kadias. Kalau tidak memperdalam kebatinan, jalurnya pasti ke hikmah, ke tarekot seperti itu. Jadi karena memang beliau ahli-ahli ibadah, ahli-ahli tirakat seperti itu, Pak. Nah, seperti itu sahabat Kadias. Subhanallah, Allah hanya kasih gambar garis besarnya aja di sahabat Kadias. Pada malam ini saya ngasih hadiah 7 channel Kadias yang 7 bulan, buka tabir sejarah sesepuhnya si Ayogi. Oke, sahabat Kadias. Kalau sosok di sini ada macan, tadi ada di pohon sana. Jadi tidak aneh sahabat Kadias, karena di sini Pasundan otomatis tidak lepas dari sosok-sosok macan. Jadi macan-macan siluman ada di sini. Jadi karena memang garis keturunannya ada di sana. Ada yang sudah beriman, ada yang masih mempertahankan budaya Hindunya, adat hidayat Hindunya. Jadi seperti itu jalurnya. Ya, jadi saya tidak akan membahas sosok karena ranahnya beda. Jadi hanya seperti itu sahabat Kadias. Saya teguh dengan keimanan, saya tidak akan pernah membahas sosok, karena di alam gaib sana yang saya hanya kejar dan nur ilahi kalam Allah, bukan sosok. Seperti itu sahabat Kadias. Kalaupun bahas sosok berarti pelajarannya beda lagi. Jadi biar paham, biar Kadias juga paham karakter terus alur ceritanya, langkah-langkah Kadias itu, channel Kadias seperti apa. Yang jelas saya karena saya yang basicnya tauhid, saya dididik dari tauhid, ya hanya sebatas garis keimanannya dari mana, garis keturunannya dari mana, dan jalurnya dari Islam kah apa dari Hindu kah seperti itu. Nah, saya tidak akan bahas sosoknya seperti apa, seperti itu. Paling kalau ada yang mau konsultasi Yogi secara pribadi saya akan bicarakan, tapi tidak saya udah bicara di awal-awal. Jadi tidak semua yang gaib itu bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi silakan, saya terbuka buat para sahabat Kadias kalau memang pengen tahu jalur keturunannya seperti apa.
leluhurnya, basic disiplin ilmunya dari mana, apa dari garis betul-betul dari garis Polwali Songo, apa jalurnya dari Galuh Pajajaran, seperti itu. Silakan kalau ada yang minat, komen aja di channel Kandias ya Gi ya, seperti itu. Komen, insya Allah saya follow up nanti. Oke sahabat Kandias, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di malam kedua Idul Adha ini menjadi suatu pelajaran buat saya, terutama pelajaran keimanan, pelajaran ketauhidan, di mana saya dipertemukan sosok para alim ulama, pusara-pusara. Mudah-mudahan beliau terima amal ibadahnya, perjuangan mensiarkan Islam, menegakkan menegakkan hak, dan bisa diterima Allah dan diangkat di arsinya Allah Ta'ala. Oke sahabat Kandias, terima kasih atas sessionnya tafakur kami, tafakur saya. Mudah-mudahan tabir ini bisa menjadi suatu bekal, suatu pembelajaran, suatu keyakinan, suatu semangat buat kameramen saya, AA Yogi Sub. Yogi siapa lagi? Saya ponakan lupa, Yogi Permana. Oke. Mudah-mudahan ibadahnya lebih khusyuk lagi di usia Yogi. Mudah-mudahan mulai belajar istiqomah, tauhidnya diperkuat lagi, tirakatnya diperkuat lagi. Oke, makasih sahabat Kandias. Kita eksplor ke area masuknya, karena emang tadi ada sosok, kalau secara wujudnya bisa kelihatan seperti macan, tetapi kalau saya melihat rohani dia seorang sepuh lah, seperti itu. Oke sahabat Kandias, terima kasih banyak. Leluhurnya Yogi ya, jadi sahabat Kandias, inilah leluhurnya Yogi, seperti itu. Jadi ini basic yang membangun daerah Cipaku, Babat Alas lah. Ini beliau ini, jadi Ajengan inilah. Jadi yang lain itu adalah para keturunannya, seperti itu, kerabatnya yang jelas. Oke, tadi ada sosok di sini. Dari sini. Apa mungkin dari pusara yang sana? Nah, mudah-mudahan sahabat Kandias, dari sini. Tapi ini makam siapa? Oke. Jadi sahabat Kandias, walaupun ini adanya di perkampungan, tapi tadi banyak para leluhur lah ya. Jadi tadi saya lihat sosok macan, siluk macannya, sosok macan. Mudah-mudahan bisa keterima sahabat Kandias. Ini maju. Tadi yang kuat sini nih. Berarti di sini. Kalau ini Bu, oh ini makam keluarga. Subhanallah. Makam keluarga. Ini yang dari sini gini. Oh, pantes.
Ya. Ya, jadi sahabat Kandias, sosok macan ini dari area sini, dari kuburan sini. Ini gak jauh lah jalurnya dari Pajajaran. Tapi ya sahabat Kandias, pengalaman saya gitu, kalau melihat sosok macan itu sebetulnya beliau mengharapkan doanya. Jadi karena belum masuk ke keimanan, belum belajar tentang keislaman, di saat sekarang ini dia mengharapkan doa, zikir. Dia suka dengan mendengarkan zikir, mendengarkan ngaji. Jadi kerinduan untuk itu almarhum itu ada. Jadi menampakkan bukan berarti dia marah, tidak. Jadi justru mengharapkan kita yang paham, kita yang mengerti, mendoakan almarhum beliau seperti itu. Cuma sayang saya nggak bisa bersirah karena pusaranya di tembok kayak gini. Jadi ini makam pribadi sahabat Kandias, kayaknya Jawara kah yang punya. saya nggak mau bahas, tapi ya jelas ini beda. Jadi dia punya makam sendiri dan makamnya tua. Dan ini kayaknya ada tempat buat meditasi atau buat berzikir sahabat Kandias. Ya. Nah, jadi ini kalau orang-orang yang ada hajat, niat mau menyepi atau mau berpuasa, mungkin disiapkan saung itu. Kelihatan ya Gia kameranya. Oke. Sahabat Kandias ya, jadi saya nggak bisa cerita banyak tentang hal-hal yang seperti itu karena ranah waktu dan tempat beda. Jadi saya berbicara sesuai tempat, lokasi, kejadiannya di mana. Jadi untuk bahas-bahas yang lebih dalam lagi ada waktunya, ada tempatnya seperti itu. Jadi oke sahabat Kandias, sekalian saya tutup explore dan pembuktian fakta sejarah, membuka fakta sejarah leluhurnya kameramen saya, ponakan saya Yogi Permana, Yogi. Jadi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan menjadi suatu bekal keimanan buat ponakan saya Yogi itu sendiri. Oke. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Kandias di malam kedua Idul Adha ini. Momennya tepat sebetulnya, pelajarannya tauhid. Ya, jadi terima kasih sudah bantu untuk kemajuan channel Kandias. Terima kasih sudah subscribe, like, comment, and share-nya. Di usia ke-7 bulan channel Kandias sudah melampaui target, alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga kebaikan semua para sahabat Kandias menjadi suatu amal jariah, berkah buat kami. Besarnya Kandias atas bantuan, atas doa, atas support, atas dorongan saudara-saudara sahabat Kandias. Mudah-mudahan suatu kelak channel Kandias 25 bisa berbagi, baik secara moral, baik secara keimanan, baik secara material. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Walahir. Kita menjelajah hutan larangan lagi. Oke, sahabat Kandias, ikuti terus perjalanan Kandias 25. Selamat malam, selamat beristirahat.